Promo Fighter bisa tau. Bisa. Masih mainnya Skypierce lagi kan? Iya. Atau kagetkan mereka dengan Argus. Aku suka main Citar sih kalau mau dikagetkan ya. Atau kita Gitu ya. Ya pembuktian fighter Godland nih. Masalah pembuktian Pembuktian. Tapi aku suka sih pakai dan kayak pembalasan. tema yang dibawakan Onyx ini pokoknya udah level 4 setelah top 10 yang pertama ribut di jungle-nya musuh. Ribut. Gangguin dia Gunithrin nggak bisa setup di Dangerous Grass. Nah, apalagi kan kalau kita lihat Marcelnya diimbangin sama Matilda. Kenapa diimbangin? Karena nanti kan Matilda bakal bikin foto. Marcel punya foto. Sama-sama foto. Ya. Beda foto tapi. Fotonya namanya Klemer kan. Oke. Tapi apa winning condition terbesar untuk Falcons Filipina di dalam game ini? Cara mereka mengimbangin. Main sampai dengan menit 18-20. Wow. Oh, setup dari dalam rumput dong, kan Dangerous Grass biasa. Oke. Kalau gitu kita bakal langsung saja melihat ini dia match point di tangan dari Onyx bersama caster kita Alden Ranger Mas. Yes, thank you banget tentunya. Wow, Falcons Vega ternyata masih bertahan ya. Di arena belum pulang ya. Tapi kali ini kita lihat di match point. Profesor KB kita melihat kayaknya masih bertanya dengan draft kali ini. Tapi menurut Aul apakah mempertanyakan juga? Enggak sih. Harusnya ini bakal jadi bensin lagi buat main lebih agresif nantinya. Oke. Tabrak-tabrak dengan support dari Matilda. Wah, itu dia ya. Apalagi kan Boy ini juga ke arah fighter Godlane lagi ya di tangan Kelra. Ya walaupun sebenarnya ini nggak bakal seleluasa tadi karena memang sudah ada Marshall juga yang digunakan oleh Falcons Filipina ya. Dengan ada di tangan dari Ogwennya juga. Tapi sementara itu untuk set talent emblemnya masih dengan emblem support untuk kedua belah roam. Full lari, agility, wilderness blessing. Tapi yang ngebedain adalah satu dengan focusing mark. Kabur gitu ya. Kabur. Atau tabrak. Waduh, ngomongin tabrak pun suka banget sih. Apalagi lagi depan sana. Bahkan Purify sudah terpop up. Ya apalagi pakai focusing mark kan harusnya ya lebih bisa agresif lagi nih nantinya. Kan bawa satu, ajak tabrak udah. Udah siapapun pokoknya hantem bleh ya. Terutama kayaknya korbannya bakal Haji sih. Haji ya, Iya kan? Haji sih enak banget apalagi kalau dia udah main ke arah Feather Astrike. Tapi kalau misalnya dalam posisi seperti ini loh, nggak possible nggak sih kalau mereka tetap haras ke arah Super Marco nih di ejam-ejam enak banget gak sih? Bisa, apalagi kan bawa Eudora juga ya untuk bisa nambahin sisi powernya. Tapi sejauh ini masih belum ada rotasi ke arah Godlane. Lebih Belum, fokus dulu untuk patternnya masing-masing. Tapi sekarang udah level 4 untuk Kairinya, udah ancang-ancang di area rumputan. Belum ada inisiasi berlebih lagi, sembari menunggu untuk ke area dari Turtle nih karena udah mulai dipegang juga visionnya oleh Kyle. Oke, tapi kalau ngomongin ke arah Matilda, gue waktu itu sempat ada sedikit traumatik ya, kalau asal di wildcard ya. Yang Matilda bawa Moskov. Oh iya, terbang, lagi defense, Ih. rungkat. Iya, lagi ke Lord terbang itu Matilda ya. Moskov yang ikut, tapi semoga tidak terjadi penumpang-penumpang gelap ya. Jangan sampai karena mungkin ketika guiding win untuk agresif tuh kayaknya penumpangnya tuh harusnya jelas gitu, entah Lutfi, ya kan, entah tiba-tiba Kairi. Tapi nampaknya langsung ada Torrent Moment. Tujuh karena Flap dan Kakal berhasil mendapatkan satu buah point kill malah bermasukan dari tim Onyx kali ini yang memakan first blood untuk Falcons. Nah Kyle, ini bukan hanya di zoning bahkan jungle-nya juga dikerogotin Iya, karena juga tadi inisiasi yang coba dilakukan sama Vlad miss ya. Gak kena ke arah siapapun. Nah akhirnya Onyx jadi free banget untuk dapetin turtle-nya dan bahkan masih lagi ke arah pressure-nya. Cicilan platingan sudah dilakukan juga tanpa ada yang ngeganggu sama sekali. Dengan begitu nyamannya dia cuek di situ. Ingat ada guiding win. Aman aja, terjaga. Dan lihat apa yang dilakukan sama Lutfi. Dia berani banget mencoba untuk cutting. Karena kalau gue pribadi, kalau dia sudah berani itu, berarti tandanya Lutfi udah paham banget apa yang akan dilakukan. Entah langsung rotasi atau masa team fight. Karena kita tahu Barat kalau nge-cutting. Dan dia ditutup jalan pulangnya gimana Tapi ya aman sih sejauh ini. Kayak nggak bisa di apa-apain juga untuk Lutfi-nya. Kecuali yang nungguin nantinya untuk Super Marco bisa ngedapetin item yang diinginkan. Oke. Onyx 1700 gold yang mereka pegang lagi. Akankah menjadi dominasi 3 game berturut-turut? Oke, mari kita menyaksikan. Tapi tentunya untuk beberapa game sebelum ini terlihat sangat jelas dengan adanya Falcons ya. Itu benar-benar di ejam-ejam ya. Iya, bedanya 2 kali 10 ribuan. Dan lihat di depan sana Sora memaksa dengan Detona berhasil mendapatkan satu momen dan saat standby dan Blood Pay masih selamat bahkan Kairi yang memakan flap 2 point kill dari tim
Falcons yang bukan Falcons Vega, bahkan menuju ke arah point kill yang ketiga nampaknya. Benar, ini karena Falcons Filipin tapi ditabrak lagi Haji. Oh, 3 point kill. Onyx mengamuk dengan duri tajamnya, Betul. menghentikan para pasukan dari Falcons yang bukan Falcons Vega yang sedang terbang di langit pari. Betul, apakah ini teori landak seperti peliharaannya Nevin? Karena kan kalau misalkan landak terancam durinya baru keluar. Itu dia. Dan tajam, Tajam. Lihat, Falcons 3 game. Nanti kita titip pertanyaan ya, buntel kayak gini gak? Kalau lagi terancam makin galak. Namanya Butel. Namanya buntel. Iya katanya. Oke, kita lihat ya. Oh, tapi tentunya kali ini walaupun Onyx nggak buntel, tapi Onyx lebih ganas ya. Dia Itu tetap menunjukkan durinya. Teori landak ya kan? Teori landak. Iya, walaupun ya sekarang kita lihat dari Falcon masih betul-betul belum menemukan jawaban bagaimana untuk menghentikan dominasi dari Onyx nih. Sekarang 3.000, belum ada point kill sama sekali, belum ada objektif sama sekali. Dan bahkan kalau gue ngeliat Kyle kayak hilang arah, Betul. Kyle hilang arah dan Ogun kali ini dengan adanya Marcel, dia tuh kayak bisa dibilang mau maju sekalipun dia make a move. Kayaknya berat kalau nggak ada following up, Betul. Dan ya, tadi ada upaya untuk sedikit nge-delay dengan golden hour-nya, tapi tidak berhasil untuk bisa ngeganggu lebih banyak lagi. Tapi hanya memberikan waktu sedikit untuk Super Marco dapetin satu outer turret di top lane. Setidaknya at least, Minimal. Iya, minimal. Ini masih mending daripada. Ya, ini buat kaum menang mending, inilah. Iya, setidaknya at least kita lihat dapetin satu, tapi lihat di belakang sana, Kiboy! Getting with a second eagle for defensive. Mundur ke arah belakang, hampir dimakan tapi Detona. Udah ngorek-ngorek tanah tuh ya. Tapi belum ada inisiasi karena memang terlalu jauh juga. Buntel gitu nggak lo? Apa? Garuk tanah juga nggak ya? Enggak sih. Ya. Aduh, oke kita lihat di sini. Langsung menuju ke arah turret. Nampaknya benar extract sekalipun, tapi kayunya yang benar-benar kayak nggak dikasih mendalam. Double kill kali ini akan didapatkan kill Raka. Tapi sayang sekali belum ada yang ambrol dadane. Sedangkan malah Lutfi yang harus ter-take down. Karena miss dari Jam yang diberikan dan bahkan Ogun ter-take down. Double Jam Flame still strong di depan sana. Miss di para pasukan Falcon yang akhirnya kehilangan member untuk tim Onyx yaitu Lutfi. Iya, 1 untuk 1 ya sebenarnya. Banyak juga tabrakan yang dilakukan sama Onyx, tapi lumayan dalam tadi. Tapi masalah sekarang Sans Flicker mundur dulu. Mau tidak mau tapi petir bukan sembarang petir. Oh, ini merinding. Merundung. Salah. Merundung ngebully dong Iya. jadinya. Sorry, kebiasaan dirundung gue. Ya, lu kali yang suka ngerundung. Oke, tapi lihat 5 kan Detona gagal karena ada Purify dan bahkan Lutfi bersama dengan adanya Kibo yang harus dimakan oleh Super Marco. Hati-hati, sudah mulai ada momentum yang coba untuk dimaksimalkan oleh Falcon. Ya udah, pandai saja siapapun yang masuk terlalu dalam, dan itu ada 2 momen yang berdekatan kan. Tadi untuk adanya Lutfi yang harus tumbang juga. Terus tadi barusan ada jemputan dari Guiding Wind dan Circling Eagle yang dihindari dengan satu buah Purify yang baik sekali juga, dan akhirnya menjadi kesempatan untuk Falcon bisa nguasain turtle-nya. Yes, akhirnya Loh. napas tambahan. Masih untung dari 2000 gold, tapi kayaknya Lutfi mungkin udah mulai paham Detona untuk menuju ke arah Haji gak wise ya. Tadi Purify-nya benar-benar nyelamatin banget, tapi Lutfi kali ini bersama dengan Kairi, David karena Haji. Mereka tahu Haji menggunakan Purify, jadi bisa dimakan kapanpun selama tidak ada Purify. Ya, tapi setidaknya ada wings by wings buat Kapur ya. Yes, ada Dan- very Ferdiansyah. Betul, boleh. Tapi ya hanya ada Glowing One ya untuk bisa menanggulangi bagaimana support system dari Keyboy. Ya kan udah Flash of the Oasis lagi, itu makin kenceng lagi kan tadi. Ini Eudora kayaknya langsung holy gak sih, ult? Bisa jadi, Kalau menurut tahu? kayak bisa jadi ke Holy ataupun ke Divine. Oke, Divine kalau nggak Holy ya. Nah. Kayaknya kalau menurut gua 2000 gold ini Holy cocok. Boleh. Tapi Flame, jangan sampai terlalu dalam. Ingat, tadi sempat mencoba untuk bermain dengan Torrent Moment, tapi ternyata Shifting Skies-nya gagal. Dan itu membuat mereka harus kehilangan banyak poin. Dan Oke. jangan sampai itu terjadi dengan 2000 gold difference loh. Tapi ternyata kita belum salah. Dan mereka masih mau lagi Detona. Golden Hour cekrek semua foto banget di belakang sana. Sosok dari seorang Sustin banget Super Marco kembali. Meanwhile Lutfi ke belakang. Dapat dari seorang Kairi menuju ke arah Kyle. Super Marco double jump menuju ke arah Haji dan Ambrol Dadane. Berhasil dimakan dan Fly memilih untuk menuju ke arah
pasukan dari tim Onyx membiarkan mereka menginvasi jungle-nya. Karena kalau dipaksakan untuk team fight, nggak worth it bisa Pasti. wipe. Hati-hati ya. Oke, dan Kelra udah ngejagain Ogwen yang nggak maju. Outer middle turret yang Double bisa chip. didapatkan. Betul. Ogwen, sabar. Memang kita tahu dia punya foto, tapi jangan lupakan, ini God Laner sebagai Pakuitonya loh. Benar, udah. Bro, udah Dane. Betul. Nah ini nih momentum Detonas welcome ya kan. Golden Hour-nya nggak ngenain siapa-siapa, tapi targeting yang bagus banget tadi dari Kyle ya. Langsung menuju ke arah Suns-nya. Tapi ya karena fight yang nggak panjang, ini bisa dibawain dengan membawakan ke arah Matilda. Ada Guiding Wind, ada shield-nya, ada heal-nya. Itu yang akhirnya ya langsung bisa jadi jawaban untuk Onyx ngejawabin lagi pemain-pemain dari Falcon. Lord sekarang sudah mulai dikuasai, tapi Ogwen mencoba untuk maju sedikit demi sedikit. Yes, Ogwen mencari dengan kameranya di mana para pasukan Onyx berada. Biarkan Flap standby on position. Jadi para pasukan dari tim Onyx bisa untuk kena seluruh shifting skies. Itu target utamanya. Tapi sekarang dengan cara muncul di arah top lane nih, bagaimana? Apakah bakal coba dipaksa? Atau mereka memilih disengage dari Lord? Untuk Falcon sih mereka susah juga sih. Walaupun emang Kelranya ada di atas dan ada potensi untuk fight 4 versus 5, tapi keadaan atribut yang sangat-sangat minimalis, ya susah apalagi atasnya masuk. Detona kembali lagi dengan diselamatkan Golden Hour. Permasukan dari tim Onyx mereka bakal coba membalaskan kembali di mana Flicker for defensive. Permasukan dari tim Onyx menandakan satu bom momentum. Kyle menjadi target utama dan lihat damage yang terlalu besar diberikan oleh permasukan dari tim Onyx. Kehilangan sosok dan bahkan blazing red dari Super Marco. Gak menghentikan Kairi mencoba untuk mengejar untuk mendapatkan satu momen maniaknya. Kairi benar-benar nafsu birahi yang tidak terbendung dari Kairi. Oke, karena dia pede banget juga, ada backupan dari Keyboy dan sekarang wipe out di tangan Onyx. Tapi harusnya mereka masih menunggu wave minion berikutnya untuk menabrak ke arah base top turret. Yes. Fun time-nya nggak terlalu lama, jadi nggak bisa dipaksain dan terlalu lama juga untuk masuk. Dan di sini Kyle-nya tumbang. Kiara masih punya flicker untuk mundur, tapi satu persatu maju dan diabsenin sama Kairi. Sebenarnya ini bisa maniak ya, tapi kill keempatnya diambil sama Lutfi, kena lasit Lutfi. Dan juga interval waktu yang terlalu lama sampai akhirnya ya shutdown aja menuju ke arah Super Marco dan wipe out plus Lord sekarang didapatkan oleh Onyx. Wow. Ini dari coba untuk kontes malah sebaliknya ya. Malah mereka terwipe itu bener-bener bukan rugi lagi sih. Jatuhnya bangkrut. Pilot ya. Iya. Kita mau belajar bahasa Indonesia baku yuk. Swafoto Swafoto. dan pilot. Pilot itu bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia baku loh. Bangkrut itu bukan bahasa Indonesia baku ya? Entah ya, tapi kayak pilot itu sama artinya. Oke, buat kalau komentar boleh diinfokan sambil kita belajar bahasa Jujur. Indonesia yang baik dan benar dengan baku. Aha. Sambil kita melihat di mana Lord mendorong di arah atas. Oke, ini dia dengan Blood Wings yang diamankan. Lihat lagi, Detona, lihat mulutnya terjaga di depan sana dan bahkan Flame ada jalan untuk pulang. Lord dengan charge-nya tanpa ada holy defense tidak bisa dihentikan oleh para pasukan dari tim Falcons. Haji memang punya Feather Extract, tapi lihat target utamanya adalah di tengah terlebih dahulu. Untuk para pasukan dari tim Onyx, di clear tengahnya, memastikan para pasukan dari tim Onyx tidak berhasil mendapatkan best turret yang ada di tengah. Ya, masih aman, bawahnya juga masih dijaga harusnya. Tapi sabar dulu, Konsil, karena ada Kairi yang masuk tadi nyicil ke arah base-nya. sendokiran. Tapi kalau ngomongin Swafoto dapetin Kairi sih terlalu banyak. Oh ini ya, ini akhirnya malah bisa berbanding terbalik apa yang diinginkan oleh tim Falcon. Benar, ini Hirana ini rajin vaksin ya, imunitasnya tinggi loh. Waduh bener, nggak salah. Susah banget ditangkap. Susah banget ditangkap benar. Even pun itu ke Kyle dan emang Kyle kayaknya targetnya ke arah Sun saja. Dan kali ini Detona lagi dikeluarkan oleh Lutfi tapi ternyata tidak menuju ke arah tembok. Winter Crown mencoba untuk menyelamatkan Lutfi tapi dijemput dengan ada Keyboy. Di arah bottom lane, Kelra memilih untuk mundur, tidak mau memaksakan diri mendapatkan satu base turret karena nggak sanggup. ya, Nggak bakal sanggup dengan ada Super Marco yang masih hidup memberikan poking damage. ya dan juga high ground-nya terjaga dengan adanya Haji ya. Yes. Bersama dengan Parsiannya setidaknya nih untuk Falcon sekarang berhasil untuk mengusir pemain-pemain dari Onyx ya, walaupun ini gold gap-nya hampir ke 10.000 lagi. Lagi? Tapi bedanya nggak end game. Kalau tadi kan game 1 game kedua 9.000 end game. Oke, mungkin high ground kali ya. Itu jawabannya High ground, lah. ya. Yang minimal tahan dulu deh. Minimal tahan, kasih Super Marco waktu. Karena ngomongin ke arah late game ini 2 orang dari tim Falcons. Apalagi kalau Swafotonya berhasil dari Ogwen. Burstnya.
Ya dan yang ngeri ini siapa yang dilahap nantinya sama Lutfi. Detona. Dari tadi ya, sama Flap ini sebenarnya Flapnya nyamper sih, Ul. Tadi Flapnya nyamper sih. Kalau Iya. Lutfi mungkin beberapa kali ke arah Haji punya Purify, tapi selama Flapnya nyamper, Ya udah, ya udah Lutfi Kan tinggal aja. telan baik. benar. Apalagi ini kan follow up-nya udah siap banget ya. Dan jangan sampai ini direct ke arah terlalu late game. Anak Kici, Iya, ini bahaya loh. Anak Kici, Purify di depan sana. Dan Lutfi masih Kici. Ya, gak masalah. Nanti kalau misalkan dia punya Detona's Welcome, dia langsung besar. Langsung cepat dewasa. Langsung mukbang soalnya. Langsung dewasa ya. Langsung dewasa. Tapi jangan lupa Lutfi dewasa tidak seenak itu. Hah, bener. Jadi gitu. Adulting is hard loh. Iya, oke, langsung di depan sana memasang melakukan satu membuat kill. Kyle gagal dari Kimoy. Last of the Oasis, Sharking Eagle, Getting Win. Terlalu banyak banget absolute damage untuk seorang Kimoy. Purify lagi. Purify lagi. Iya benar. Iya, benar. Purify. Dan Lutfi dengan target Detona lagi. Menuju ke arah sosok seorang Flip yang bisa keluar dan di sana tuan moment berhasil mendapatkan load. Tapi Kairi targetnya menuju ke arah Ogwen dan bahkan Kelra hampir ter-take down. Let's have the Oasis have the day for this time. Double chip dari Kelra kakak menuju ke arah Kyle. Tapi para pasukan dari tim Falcons ada dua tim fight yang berbeda. Sunset ter-take down bersama dengan adanya Kelra mendapatkan kerugian untuk para pasukan dari tim Onyx. Sedangkan Kairi, the one last man standing yang tersisa bersama dengan Super Marco dan blazing duet from Super Marco kali ini gagal hampir outplay. Hampir outplay tapi ini panjang banget loh diladenin. Kelra bisa selamat tapi dia balik lagi dan Kairi sekarang tersisa sendirian di depan yang Baik, tak? harus memukul mundur lagi pemain-pemain dari Onyx untuk Falcon. Mereka bisa ngadepin Lordnya. Oke, mereka bisa dapetin Lord setidaknya dari tim Onyx walaupun mereka kerugiannya kalah dari segi team fight. Mereka memastikan tim Falcons tidak melakukan counter attack dan mereka memastikan untuk tetap defensif terhadap Lord tersebut. Tapi ini Onyx lumayan overextend sih tadi. Iya sih, Mereka- dua tim fightnya beda, Ul. Dua beda dan dipanjangin lagi gitu loh. Mereka bisa kabur tadi Kelranya juga. Udah diselamatin sama Kiboy tapi ya balik lagi dan numbuknya ke bayangan dari Kyle. Dan itu dia, nggak selalu selamanya kesempatan kedua itu hadir, Ul. Benar, gak semuanya selalu bisa dipaksakan. Nggak selalu semua bisa dipaksakan. Oke, Winter Crown sudah selesai untuk Lutfi dan juga Sun seharusnya. Tapi kita akan lihat lagi, akankah ada inisiasi ini karena Kiboy udah ancang-ancang. Sementara itu jangan lupakan late game insurance dari Falcon juga Aktif. udah mulai aktif ya, udah mulai online dengan Malefic Gun yang sudah selesai, Wind of Nature juga tadi yang akhirnya ngebuat dari Super Marco ya bisa ngadepin juga nih 1v1 bersama dengan Kairi. Main lupa waktu. Iya. Akhirnya menit ke-16. Benar. Hasil late game power dari tim Falconnya sudah bangkit. Ya ada partial lagi kan. Ada Marshall lagi sebagai high ground. Itu dia terkadang memang kita bicara waktu itu tidak terasa tiba-tiba udah di late game, Ul. Iya, tidak terasa kita udah di hari terakhir MSC 2026. Aduh. Oke, tapi itu dia. Kita ngomongin early pressure yang gila banget tadi 10.000. Ya, Tapi ternyata semua berbanding terbalik ketika menuju ke arah mid to the late game. Fight sudah bisa dimenangkan Falcon. oke. Nah ini yang udah dinantikan sama Falcon. Tungguin untuk bagaimana damage dealer mereka bisa lebih online lagi. Dengan adanya Haji dan juga Super Marco. Dan jangan lupakan Ogwen juga bisa ngejawab nih untuk Kate momennya bersama dengan Flash of the Oasis. Oke. Yang sekarang juga udah ada di tangan Ogwen. Tapi satu hal, Ul, ini kalau misalnya Sans combo lagi dengan Purify yang digunakan mungkin karena Ogwen, nggak wise sih. Kalaupun iya. maksa Purify, Haji lebih oke sama Super Marco. Biarin nanti ketika dia lagi buka Feather Strike atau ketika dia lagi buy one, dia tuh nggak punya Purify itu. Iya. Dan jangan lupakan juga Sansnya bisa kena tabrak sama siapapun ya. Kyle, Flap juga ya kan. Ayo sih, dia Iya. tadi targetnya ke arah Sans. Ya karena nggak Purify kan. Udah target yang paling enak sih. Escape-nya minim banget juga. Dan sekarang Lord Evolve akhirnya kita lihat di series ini. Di game yang ketiga dengan gold lead yang dipegang sama Onyx semakin turun. Ditarik terus menerus sama Falcon. Karena ya mereka sekarang udah dalam keadaan Berhasil di dodge Wow. oleh Kyle depan sana. Tapi dengan ada informasi yang didapatkan di mana Super Marco berada, Lutfi di poking damage. Ingat, masih kecil kali ini Lutfi. Belum terlalu dewasa. Tapi Detona dapatnya Kyle. Mencoba di all-in dan instant kill. Golden Hour di sana membuat permasukan dari tim Falcon berhasil dengan Tower Moment dan juga dari Super Marco. Memukul mundur Kera, double jab, flip, almost take down dan Kyrie, one last aid. Ternyata petir dari Sans yang menyambar walaupun ada flash
apotheosis untuk seorang Flap. Yes, dan itu dia Lutfi yang memang bonyok kena cicilan dari Super Marco, tapi sekalinya dia ada pandangan dan target itu Kyle yang lagi. dia makan Langsung detona. langsung. Tapi lihat Pedro Astrek ingetannya bisa untuk satu target. Super Marco setengah darah. Plus of Diosis Kara. Double knockout dan itu dia detona. Lutfi and Nordic from Indonesia berhasil mendapatkan juara ketiga pemenang Brass Match MSC X EWC 2026. Yap, mungkin vibes yang sama, Bronze Match yang harus dihadapi oleh Onyx, tapi dengan hasil yang berbeda juga. 3-0 mereka sapu bersih dengan kemenangan dominasi juga yang kita lihat. Ini yang kita nantikan sebetulnya, tapi tidak ada kesempatan lagi. Ini hasil terbaik yang sudah mereka dapatkan. Dan ingat, banyak orang gak lihat proses, tapi banyaknya protes. Ya, itu dia. Biarkan para perundung untuk berbicara. Biarkan mereka berpendapat. Biarkan mereka semuanya berbicara. Tapi untuk para perwakilan Indonesia, saya berterima kasih banyak untuk Vitality. Yes. Dan juga Onyx telah berjuang di MSC kali ini. Hasilnya hari ini, apapun kita bangga dan kita berterima kasih dengan kalian. Biarkan para perundung itu semuanya berbicara sesuka hatinya. Dan akhirnya kita ngelihat Onyx yang mainnya dominasi, galak dan lepas nih. Apakah faktornya nih kira-kira? Oke, faktornya apa nih? Nih gimana nih? Menurut para panelis ya. Oh jelas, belajar dari kesalahan. Aduh. Soalnya kan Tulus juga. draft yang dibawakan benar-benar kalau aku ngeliatnya adaptasi dari Aurora dengan Team Spirit. Ini hasil dari belajar-belajar hari kemarin berarti nih ya. Ini persiapan buat season 18 buat next turnamen lah intinya. M-Series? Kalau nggak ada perubahan? Ada ini tuh turnamen terdekat lagi nextnya. Ada Minggu depan ya? season 18. Minggu depan. Wah. Ada di season 18. Jadi gimana para caster sudah puas berteriak untuk ya itu perwakilan terakhir kan ya dari Indonesia. Kalau ditanya puas, sudah pasti belum puas. Tapi saya lebih ke bersyukur dengan seluruh perjuangan tim Indonesia yang di MSC. Untuk Vitality dan Onyx, kalian luar biasa. Nice. Kalian tetap berada di hati kita semua, yang di Paris maupun di Jakarta Indonesia. Wah. Tepat juga udah ke Paris lagi ya. Ternyata udah pulang ya. Iya, pulang pergi kali ya. Iya, tapi titip salam kita ya buat teman-teman di sana di Paris. Mereka juga pasti lagi seneng banget ya para Sonic ya. Iyalah. This third placer match. Oke, tapi kita bakal langsung lihat aja. Ini dia untuk interviewnya. Thank you, casters. In a sort of rematch up against Team Falcons Philippines. And of course, right now on stage, we are with none other than the gold standard, Kelra. Hello, Kelra. How are you? I'm good. Okay, Kelra, let's talk about this. Last year in Riyadh, you were in the same exact position where you were in the third placer match. This is a back-to-back match. And after that match, you told me and you told a lot of people, I don't want to be in that situation anymore. What happened today? Why are you back here? Tagalog na. Go ahead. Ako sinabi ko na ayoko na maglaro ng third battle per third uli, and last year and ngayon sasabihin ko uli yun na ayoko na uli maglaro ng battle per third dito sa AWC, and papangako kong hindi na maulit tong nangyari sa amin ngayon. Kelra said that yes, last year he did tell me that he didn't want to play for the Battle of Third anymore. This year, although unfortunate, he had to play for the Battle of Third once again. But he said he is making a promise to everybody that this will be the last. And you know what? Maybe next year it's going to be in the Grand Finals, no? Maybe next year it's Grand Finals? Let's see. Okay. Now let's talk about this matchup because we know it's like a rematch for Onyx and Team Falcons Philippines, like a M5 rematch, right? M5 Grand Finals. How do you feel about beating a Filipino team here, you know, in MSC at the third placer match? Malungkot na masaya kasi yung ina-expect ng mga tao sa nung una sa yung magtatapat is kami ng Falcons sa Grand Finals nga lang. Kaso ito battle per third eh. And wala rin nag-expect talaga na makakapasok yung TS and YG, and sobrang galing talaga nila. Wala kami masabi sa performance ng Yangon and TS. Magaling talaga sila. Now, Kelra actually said
no one expected this to happen. Of course, he feels mixed emotions. He's happy that he won. At the same time, he's a little bit sad that he had to beat his fellow Filipino brothers on the other side. And of course, they expected this matchup in the grand finals, and yet they are here battling it out for the third placer match. He did, however, say though that Yangon Galacticas and Team Spirit both deserve their grand final slot because they're just so good. They have nothing to say. Now, you mentioned both YG and Team Spirit, who in a few moments' time will be playing in their first ever grand finals. What does that say about the MLBB ecosystem as a whole? Siguro parang nag-ano yun na kumbaga hindi naman end of PI Sierra, kumbaga lahat talaga ng team kailangan mo respetuhin and kailangan pag-aralan. Kelra said that not having the Philippines or, the big three region in the grand final does not mean it's the end of the Philippine era, but it's more towards the teams actually need to start respecting other regions more, those underdogs, because at the end of the day, they can actually give a surprise, and that's what's happening later on. So Kelra, what's next for you? GOF. That's it, GOF? Yeah. What are your expectations for your next tournament then? Mas ina-expect ko na mas magpe-perform kami sa GF muna kasi yun yung pinakamalapit na tournament namin, and ina-expect ko sa team namin na magiging aral sa amin yung mga nangyari dito sa EWC. For his next tournament, obviously, he has one coming up really shortly. So he's expecting to learn from their mistakes here and apply to their future tournaments to hopefully gain better results. So Kelra, any message to the fans who are here supporting you guys? I see so many Sonics, Onyx fans here in Paris. It's like home ground for you guys. And of course, those that are supporting you back at home online. Sa mga sumusuporta sa amin, maraming salamat. Sa mga pumunta na mga nag-effort na Indonesia and Pilipinos, sa lahat ng mga pumunta dito ay nag-effort. Maraming salamat sa suporta nyo, and yun lang. He said thank you to everybody who came down to the arena, came down to Paris to support, Onyx and of course their journey here at the MSCH EWC 2026. Thank you as well to those who are supporting online. And any words for your family? For my family, I really miss na ko na kayo. He misses them. Thank you so much, Kelra. I hope to see you on the next tournament once again. Ladies and gentlemen, once again, Onyx finishes at the third place here at MSCH EWC 2026, ending their journey. Thank you very much. With that, let us show it to the panel. Posisi ketiga yang sudah diamankan oleh Onyx Indonesia proses. Yeay, juara 3 nih. Lompat dari tahun ke tahun berarti ya. Naik dong. Naik 1 dong. Dari Buat group stage. Onyx ID soalnya. Ya. Group stage, fourth place, Fourth Ya. place. third place Third sekarang. place. Langsung 1 habis itu. Iya dong pasti Om. Amin ya, amin. Siapapun, yang penting perwakilan dari Indonesia. Satu pertanyaan tuh. Apa? Onyx yang mana nih? Maksudnya Onyx ladies apa Onyx yang laki-laki nih? Maksud mau nih. Ya makanya aku bilang perwakilan Indonesia lah, siapapun itu ya. siapapun. Nextnya, Kayak tolong sus nih. banget gitu kan Onyx. Kayak yang mana nih Om? Masalahnya tahun lalu Onyx sih. Onyx juga. Benar sih, Onyx. Onyx PH juga kan tahun lalu kan ada Iya, juga. Kelra juga. Iya makanya, walaupun tadi di interview kan, kalau dia nggak mau di posisi itu lagi sebenarnya. Iya, mau Nggak lebih mau- pastinya. Iya, maunya tuh di grand final gitu kan. Kan beda prize pool kan. Masih membahas. Harus Nah, beda dong. tapi emang gede banget sih Gede. perbedaannya. 1 juta, cuma 1.000. Juara 3 kan 250.000. 250 sama 150. Juara 4 150. Iya, langsung bedanya 100.000. Berarti tadi satu match 100.000 USD perbedaannya. Kalau satu match 100.000 300.000 dong perbedaannya Nevin. Kan satu match tadi, Iya, satu game baru. satu game berapa ayo? Satu gamenya berarti 33.333 itu. Exactly. US Ya, dollar. kenapa kita jadi berhitung? Karena sebenarnya yang kita rebutkan juga adalah pride-nya. Ada di MSC gitu kan. 250.000 berbagi. USD berapa tuh berarti itu Nevin? Banyak. Mau dihitung by apa? Hitung. By gerobak telur gulung atau by Ya, rupiah? total rupiah sekarang. Enggak baik kurang 5 kali 15.000, 3.000 buat kita. Tuh kan, Abang tuh dari kemarin ngurang-ngurangin guys. Jadi Bahaya. emang agak Bahaya, bahaya. bahaya emang Tapi kurang. aku bersyukurnya adalah 3-0 juga. Alhamdulillah. 3 lagi ya.
3 lagi kan emang udah pasti 3 Om. Mau 3-0, 3-2, 3-1 pasti Sebenarnya poin 3. terpentingnya maksudnya menang cepet. Iya. Kan bawa ke late game. Kan tadi itu bahaya banget kalau bawa ke late game. Iya, jadi Hampir siapa pembalasannya. yang game kan Evolve Lord tadi. Iya. Tapi masih ada grand final berarti ya. Ini jadi buat teman-teman yang masih melakukan prediksi nih yang belum salah ya sama Champions League-nya. Wah. Ini kalian bisa cek-cek terus ya. Saya penasaran nih siapa yang belum salah sampai sekarang. Iya ya. Kalau ada yang masih belum salah, coba. Saya tahu ada 2 orang Om. Belum salah nih ya. Iya. Siapa? Satu orang Myanmar, satu lagi orang isi ya. Nah, itu coba dong siapa tuh ya? Coba dicek Karena, ya. karena menurutku yang dari region kita kayaknya salah semua. Udah salah semua sih, aku sih Atau udah ada salah yang ya. beruntung gitu. Ya. Dan sekarang ini perbedaan yang terjadi di game ketiga jujur yang paling mending ya sih dari game 1 game 2. Yang bikin beberapa cancellation berjalan ini. Benar juga nih kan kita di sini Om ya. Berulang kali